dasar acuan kita berorganisasi gitu ya teman-teman ya. Kita perlu paham dan juga budaya yang ada di GKI. Walaupun GKI menurut saya sekarang sudah juga mengalami perubahan-perubahan dalam sedikit budaya, kalau di jemaat-jemaat baru ya sekali ya. Tapi kalau jemaat-jemaat lama yang awal-awal perintisan sih rasanya masih kuat juga dengan unsur budaya tertentu. Nah, saya akan share eh, dalam materi pagi ini tentang tata gereja budaya GKI. Jadi teman-teman bisa mencatat atau hal yang dirasa perlu. Dan nanti materi akan saya kirimkan ke Pak Hendra atau ke Bina Warga supaya nanti materi bisa juga di-sharekan ke teman-teman. Jadi Pak Sony gitu ya Pak Sony ya. Ya, nanti saya akan kirimkan file PPT-nya untuk teman-teman bisa baca kembali nanti. Saya akan share screen ya. Pak Sony bisa ya saya ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Pak Sudah, Sony? Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ya ini teman-teman sekalian kita akan bicara hal ini tata gereja dan budaya GKI. Yang saya katakan tadi kita perlu belajar hal ini supaya kita kenal GKI kita, di mana kita berakar, bertumbuh, dan memberikan buah-buah pelayanan kita di GKI dan juga budaya. Karena budaya itu penting. Nanti kenapa penting kita lihat ya teman-teman ya. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara soal tata gereja atau buku organisasinya, eh, apakah gereja harus punya tata gereja, buku aturan itu? Ya. Nah, kalau bicara soal itu teman sekalian, sebenarnya setiap gereja itu mempunyai tata gerejanya. Tidak ada satu gereja pun yang tidak punya aturan bergereja. Ada yang tercetak, ya, ada yang tercetak, gitu ya, ada yang dicetak, tapi ada juga yang tidak. Jadi ada yang tertulis dan tidak, tapi semuanya punya aturan-aturannya. Ada yang sangat detail, tapi juga ada yang mungkin cuma poin-poinnya. Nah, GKI itu saya mengalami dari tata gereja yang sangat tipis. Ya, di tahun-tahun 90 awal ya, teman-teman tuh. Itu tata gereja dan tata laksana GK itu di Jabar khususnya ya. Kalau Jateng Jatim kan 80-an 90-an masih masih sendiri-sendiri ya. Itu sangat tipis. Karena perkembangan zaman dan sebagainya, maka makin lama makin tebal begitu ya. Ada banyak hal yang dulu nggak sempat terpikirkan, diatur, kemudian diatur gitu ya. Tapi prinsipnya semua gereja mempunyai tata gerejanya, teman-teman. Tidak ada gereja yang tidak punya. Kenapa? So sekalian karena setiap gereja membutuhkan sebenarnya. Harus sebuah komunitas itu dibutuhkan aturan main bersama yang dipahami bersama, yang dipakai bersama sebagai ukuran dalam kehidupan bersama yang sangat penting. Jadi dimanapun, terus RT juga kita ada RT RW, bahkan yang lebih kecil lagi keluarga gitu ya, kan pasti ada kesepakatan bersama, ada aturan bersama yang sepakati bersama gitu ya, yang menjadi rule dalam dalam komunitas itu apakah keluarga, RT RW lurah dan sebagainya, juga termasuk gereja. Nah, setiap gereja GKI, GPI, BHKBP, Betani, sekarang gitu ya, GBI, Pantai Costa itu juga punya, Katolik punya. Kenapa punya penting? Karena itu sebuah ke- eh, kesepakatan bersama yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah komunitas gitu ya. Dan tata gereja, tata laksana GKI itu adalah sebuah sebuah kumpulan pemikiran, menurut saya pahami gitu, kumpulan pemikiran yang mencoba menata ini loh kesepakatan kita bersama dalam kehidupan bersama dalam sebuah komunitas GKI tanpa menghilangkan ciri khas jemaat masing-masing gitu ya. Jemaat saya GKI Kebonjati Bandung gitu ya, punya ciri khas yang berbeda dengan GKI teman-teman gitu ya. Dari GKI Rehan ke Pekanbaru, gitu, Pengadilan Bogor, Cimahi dan sebagainya. Tetapi ada kesepakatan bersama, ada nilai bersama yang kita pegang bersama, ada aturan bersama yang menata kita bergerak bersama sebagai GKI tanpa menghilangkan ciri khas gereja masing-masing, gereja lokal masing-masing. Nah, itu kenapa setiap gereja mempunyai tata gerejanya ya. Ada yang bentuknya lebih lebih sederhana, ada yang lebih detail. GKI lebih detail. Menurut saya GKI semakin detail dalam dalam perkembangannya dibandingkan awal-awal dulu. Dulu hanya sangat garis besar saja. Sekarang lebih banyak detailnya. Karena kebutuhan juga ya teman-teman ya. Kenapa Pak Sony ini saya kok? Nah ini. Lalu dasar teologis
perlunya tata gereja apa? Apakah ini hanya karena keinginan sifatnya manajerial? Enggak juga. Ternyata dalam dalam sejarah gereja, dalam sejarah gereja itu bisa kita lihat dalam perkembangan kisah para rasul, surat-surat Paulus dan sebagainya. Itu ternyata penataan hidup berorganisasi gereja itu juga penting dan mendapat perhatian besar, teman-teman. Ya, mendapat perhatian besar. Khususnya Paulus misalnya dalam Roma 12 atau Korintus 12 itu bicara soal konsep satu tubuh. Kenapa bicara soal konsep satu tubuh? Karena ada diperlukan. Bagaimana menata, memanage gereja supaya jadi satu. Unsur-unsur yang ada dalam gereja itu tidak lagi jalan masing-masing, tetapi menjadi satu kesatuan bersama, gitu ya. Yang bisa bergerak bersama untuk mencapai visi bersama, jadinya lebih solid, gitu ya. Nah, jadi ketika bagian-bagian dalam gereja maunya sendiri-sendiri, gereja nggak berfungsi apa-apa. Dan juga yang terjadi dengan jemaat di kota Korintus, banyak 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 karisma, banyak potensi, tetapi gereja itu nggak berfungsi. Di gereja kita masing-masing juga begitu. Di gereja kita ada komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, dan macam-macam lalu. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri, ya bubar jalan sebenarnya secara prinsip begitu ya. Nah itu yang tidak ingin kita terjadi dalam gereja kita di GKI begitu ya. Dan karena itu kita perlu tata gereja dan dasar teologis sangat jelas. Rasul Paulus misalnya itu menekankan bahwa gereja sebagai satu tubuh Kristus akan tumbuh sehat dan efisien ya, jika seluruh bagian dalam gereja itu bisa terkoordinir dengan baik. Dan kita mengimani, GKI mengimani, semua potensi, semua bagian dalam gereja itu, yang salah satu tubuh itu, harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Sang Kepala Gereja. Dan kita memegang teguh yang dikatakan dalam surat-surat Rasuli itu. Dalam surat Efesus 4 ayat 16 misalnya, Paulus katakan, daripadanya lah seluruh tubuh gitu ya, yang tersusun dan diikat menjadi satu satu bagi semua bagiannya gitu ya. Sesuai kadar pekerjaan. Nah, sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan. Teman-teman sebagai guru sekolah minggu. Ya, kita harus teman-teman sebagai guru sekolah minggu di komisi anak gitu ya. Itu bagian dari tubuh Kristus. Nah, kita sebagai komisi anak, sebagai guru sekolah minggu harus paham juga bagaimana gereja kita ditata, diorganisasi dengan baik gitu ya. Dan dan bagaimana kita menata gereja kita berorganisasi dengan baik itu bagian dari sikap iman kita sebenarnya ya dalam menata gereja sebagai satu tubuh yang berbeda-beda tetapi satu tubuh, beda fungsi, beda bagian, beda fungsi, tapi tetap satu tubuh bagi nama Tuhan. Nah, tata gereja menekankan itu pada prinsipnya. Bagaimana semua bagian-bagian yang ada dalam gereja, komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia dan sebagainya, apa kespel dan sebagainya, satu terorganisir dengan baik menjadi satu komunitas buat nama Tuhan dalam menjalankan visi tugas gereja begitu ya. Nah itu dasar teologis kenapa perlu tata gereja. Jadi kalau ditanya ada nggak dasar teologisnya gereja perlu tata gereja? Ada. Jadi bisa kita lihat misalnya bagaimana penjelasan Rasul Paulus, bagaimana kisah-kisah pelayanan Paulus atau bagaimana gereja mula-mula ditata organisasinya dalam kisah Rasul, dalam surat-surat Paulus, surat-surat penggembalaan lainnya begitu ya. Nah sekarang secara lebih praktis lagi, mengapa gereja membutuhkan tata gereja praktisnya? Mengapa gereja? Karena tata gereja itu adalah simbol keberadaan satu gereja. Kenapa simbol? Jadi kalau ditanya nih, kalau sebuah penelitian gitu ya, atau sebuah percakapan antar gereja gitu ya, ada nggak aturan mainnya yang mengatur seluruh gereja dalam 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 wadah organisasi GKI misalnya? Ada, kita tunjukkan di tata gereja, tata laksana kita. Dan tata gereja nggak bisa simbol, simbol. Kenapa? Karena dalam tata gereja itu ada sebuah bentuk penyataan diri. Ini loh kami. Jadi kalau misalnya di GKI dalam dalam Mukadimah mengatakan GKI lah Gereja Kristen Indonesia gitu ya, yang yang hadir di Indonesia untuk melaksanakan misi di Indonesia. Itu simbol, ya. Simbol itu penyataan diri itu. Jadi orang bisa bisa melihat ini GKI dari tata gerejanya. Dia melihat tata gereja langsung oh ini pasti bukunya GKI ini. Jadi, itu sederhana begitu tuh ya, sederhananya. Jadi satu simbol keberadaan satu gereja. Jadi dengan mempelajari tata gereja, membaca tata gereja, membuka tata gereja,
Nah, kita bisa mempelajari, oh ini loh gereja kita. Oh ini loh ciri khas gereja kita, begitu ya. Nah, tata gereja melebihi sekedar suatu aturan. Kenapa penting GKI punya tata gereja terlaksana? Kenapa? Karena bukan cuma sekedar kumpulan aturan. Jadi teman-teman jangan melihat tata gereja, tata laksana itu sekedar kumpulan aturan. Bukan, jangan mestinya, jangan seperti itu melihatnya. Tapi juga lihat juga sebagai cerminan visi kita. Visi GKI, pengharapan kita ke depan. Dan misi gereja, kegiatan gereja itu. Jadi kalau saya satu saat mungkin teman-teman boleh tuh minta ke gereja masing-masing, minta penjelasan tentang mukadimah dan tata dasar aja. Ya, nanti lebih detail saya lihat kenapa apa itu mukadimah tata dasar ada di bagian penjelasan berikutnya. Tapi misalnya teman-teman minta tolong pendetanya atau majelis, apa coba jelaskan mukadimah tata dasar aja. Kenapa? Karena di mukadimah tata dasar itu terlihat apa sih jadi visi gereja kita. Visi GK itu apa? Visi GK itu apa? Dan itu penting sebagai kita guru sekolah minggu, komisi anak itu dalam bikin program itu bisa mengacu ke situ sebenarnya. Oh, visinya GK itu ini. Jadi mestinya ketika kita menyusun program kegiatan, visi kita itu sebagai komisi anak, guru sekolah minggu bisa mestinya mengarah ke situ juga gitu ya. Misalnya kan penyataannya jelas pada GKI. Jadi GKI itu adalah sebuah gereja yang hadir di Indonesia untuk menghadirkan kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Itu visi itu. Nanti penjelasannya banyak macam detailnya gitu ya. Ada detik dokumennya gitu. Jadi tolong teman-teman tata gereja itu jangan hanya sebagai kumpulan aturan. Memang banyak aturan di situ yang mengatur kehidupan bersama. Tapi juga lihat bahwa tata gereja kita juga berisikan visi dan misi GKI. Untuk apa dia ada di Indonesia? Apa yang dia mau kerjakan? Apa yang dia mau lakukan? Nah, itu perlu kita pahami gitu ya. Lalu tata gereja adalah sarana organisasi yang penting yang mengatur kehidupan bersama dalam lingkup yang lebih luas, berklasis, bersinode, wilayah, sinode GKI gitu ya. Jadi ada tuh aturan-aturan bersamanya, kesepakatan bersamanya bagaimana. Nah, tanpa menghilangkan ciri khas jemaat lokal masing-masing. Tapi kita terikat dalam sebuah persekutuan yang dalam lingkup yang lebih luas. Di GKI tidak dibilang tingkat, tapi lingkup. Kenapa? Unsur kesetaraan. Nah ini penting teman-teman. Kalau di sinode lain gereja kata tingkat klasis, tingkat sinode gitu ya. Kenapa? Karena mereka memahami ada jenjang hierarki. Klasis lebih tinggi dari jemaat, sinode lebih tinggi dari jemaat, makanya kebijakan klasis itu mau nggak mau harus diikutin jemaat. Kalau enggak nanti dapat sanksi mereka. Atau keputusan sinode, sidang sinodenya kalau nggak diikutin itu bisa ditegur jemaat atau klasis. Kalau di GKI kan enggak. Sidang klasis, sidang sinode itu sebuah forum bersama yang mengikatnya tanggung jawab moral sebagai GKI untuk hidup bersama, gitu ya. Ya, kalau nggak ada 10 keputusan misalnya, yang dilakukan 5 ditegur nggak? Ya enggak lah, gitu ya. Karena kemampuan jemaat masing-masing mungkin nggak bisa 10, hanya mungkin terbatas 5, enam nggak apa-apa. Tapi tahun depan maju lagi begitu ya. Jadi ada hal seperti mengapa gereja membutuhkan tata gereja, bagaimana mengatur hidup bersama dalam lingkup lebih luas, bagaimana menata guru sekolah minggunya ada tuh teman-teman. Ya, jadi ada kebijakan tentang guru sekolah minggu, badan pelayanan di jemaat, bagaimana dikembangkannya, bagaimana gitu ya, dan sebagainya ada. Jadi lebih dari sekedar buku yang berisi aturan, tapi berisikan tentang siapa kita, apa menjadi visi kita, siapa diri kita, lalu bagaimana kita menata diri kita. Jadi itulah tata gereja, ya. Nah, tata gereja GKI, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, itu sebuah kumpulan peraturan tertulis yang ditetapkan secara resmi oleh gereja. Ya, di tata gereja secara resmi. Kenapa secara resmi? Karena disahkan dalam persidangan sinode, yang prosesnya itu melibatkan unsur dari unsur jemaat, klasis, sinode wilayah, sinode GKI. Nah, penyusunan tata gereja laksana yang baru yang 2023 ini prosesnya panjang 10 tahun saudara sekalian. Proses itu, amandemen itu untuk memperbaiki tata gereja tahun 90 tahun 2003 ya 2003 itu ya tuh itu baru disahkan lagi 2003 20 tahun pembaruan tata gereja itu. Karena harus memperhatikan bagaimana budaya berkembang di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesepakatannya bagaimana? Itu
konsep draftnya saya pernah terlibat dalam tim itu beberapa tahun, sekitar 5-6 tahun. Itu draft dasarnya dibuat oleh tim, diserahkan ke jemaat. Jemaat yang membaca koreksi masuk dalam sidang klasis. Ada 24 klasis di Sinode GKI. Ya. Lalu masuk ke sinode wilayah masing-masing, Sinode GKI. Jadi prosesnya panjang, jadi sah gitu. Itulah hasil pergumulan bersama tata gereja kita yang sebelah ini. Jadi memang ada unsur keterwakilan, Bapak. Teman-teman nggak ikut membaca, tetapi ada unsur di tiap jemaat, gitu ya. Tapi itulah sah, gitu ya. Di persidangannya cukup panjang, 10 tahun lebih proses itu. Nah, tata gereja kita juga kristalisasi pergumulan dalam menundukkan diri ini penting, teman-teman. Semua hal yang kita gumulkan, kita tuliskan, kita nyatakan dalam tata gereja, tata laksana itu adalah kristalisasi, ya, pemikiran-pemikiran inti dalam menundukkan diri pada kehendak Tuhan, pada kehendak Tuhan. Jadi inilah cara kita bagaimana menundukkan di pada kehendak Tuhan. Kita GKI mau tunduk pada Tuhan. Kita GKI mau melakukan apa yang Tuhan mau inginkan kita lakukan gitu ya. Dan tentu bagaimana menata GKI yang mulai dari Batam, Jambi, Riau, Lampung, ada di Pontianak, ada di mana di Palangkaraya sampai Bali begitu ya. Itu kan jemaat yang sangat unik dengan masing-masing, tapi kita mau menundukkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di Indonesia, konteks Indonesia. Dan itulah perlu kesepakatan bersama secara umum, acuan bersama, sekali lagi tanpa menghilangkan pergumulan masing-masing. Apa yang pergumulan di Batam pasti beda dengan pergumulan di Bali. Pergumulan di Palangkaraya berbeda pergumulan di Bandung. Ya, tetapi ada kesepakatan bersama yang bisa diacuan bersama kita sebagai GKI. Nah, itulah tata gereja kristalisasi makanya. Kristalisasi pergumulan kita. Sekian puluh tahun di Indonesia ya, untuk melayani Tuhan. Berikutnya, nah, kalau kita lihat pembagian tata gereja, teman-teman. Jadi kalau yang disebut dengan tata gereja, tata laksana itu ada beberapa bagian dari isi buku kita. Yang pertama itu isinya, yang pertama itu mukadimah. Jadi kalau teman-teman sempat lihat nanti di gereja, pinjam ya ke TU atau ke majelis, ke penatua, pendeta. Dalam daftar isi buku tata gereja kita ada bagian pertama namanya mukadimah. Apa itu mukadimah? Mukadimah berisikan pernyataan teologis jati diri. Saya katakan tadi, GKI adalah Gereja Kristen Indonesia yang terdiri dari GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kan pernyataan diri. GKI adalah gereja yang ada di Indonesia, menghadirkan kerajaan Allah dalam konteks Indonesia, dalam bla 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 bla. Nah, itu pernyataan diri. GKI adalah gereja yang mau setia menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Ya, itu tuh pernyataan diri. Itu di Mukadimah, kayak seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Mukadimah kan. Kemerdekaan hak segala bangsa gitu kan Indonesia gitu kan. Dari situ muncul pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, Mukadimah itu berisikan pernyataan-pernyataan penting. Siapa itu GKI? Jadi kalau teman-teman pengen tahu siapa apa itu GKI, lihat Mukadimah. Itu menjelaskan siapa saya. Kayak saya misalnya, saya Yoce, saya pendeta GKI Kebonjati. Saya lah saya lahir di Kota Tangerang, Jawa Barat, nah gitu kan. Sekarang di Provinsi Banten ya. Itu mukadimah itu pernyataan diri, pernyataan jati diri seperti itu. Nah, mukadimah kemudian yang bagian kedua itu adalah tata dasar. Di pembagian tata gereja itu yang pertama, yang kedua adalah tata dasar. Apa itu tata dasar? Bagian dari tata gereja terlaksana yang berisikan pokok-pokok pemikiran dari aturan main bersama yang merupakan penjabaran dari mukadimah. Diperhatikan nih. Dari mukadimah yang merupakan pernyataan saya misalnya, saya adalah gereja yang terdiri dari GKI Jabar, Jateng, Jatim. Saya adalah gereja yang ada di Indonesia, berkarya di Indonesia. Saya adalah gereja gini gitu, mukadimah gitu ya, yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam dalam karya Trinitas. Itu kan di mukadimah tuh. Nah, di tata dasar dijelaskan lagi. Siapa itu GKI? Apa itu kerajaan Allah? Misalnya, apa itu keyakinan kita pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab dan sebagainya di tata dasar. Bagaimana kita menata relasi eh,
penatua, kemajelisan, organisasi, badan-badan pelayanan itu ada di tata dasar. Poin-poin penting, garis besar, head highline-nya gitu ya. Nah, lalu tata dasar itu dimasukkan dalam tata laksana. Nah, inilah sebenarnya yang teman-teman sering lihat, sering baca itu adalah tata laksana yang berisi aturan-aturan lebih detail. Pasal berapa? Nah, itu sebenarnya tata laksana tuh yang teman-teman lihat, yang umumnya penatua lihat, pendeta lihat. Berisikan pelaksanaan ya, ketentuan yang telah dituangkan dalam tata dasar dalam Mukadimah. Jadi udah lebih praktis. Misalnya tentang pasal badan pelayanan. Badan pelayanan adalah lembaga bagian bagian apa yang mendukung pelayanan majelis jemaat yang terdiri dari komisi, panitia, apa gitu. Itu di tata laksana. Masa pelayanan penatua, gitu ya, proses pemilihan penatua, bagaimana eh, tentang penyusun eh, aturan main tentang berklasis, rapat, kriteria guru selama minggu, itu tata laksana gitu ya. Nah, tapi nggak semua alam tata laksana. Makanya ada yang namanya piranti organisasi. Ya, ini bisa kelihatan ini ini piranti. Ya, jadi selain tata gereja dan tata laksana, ada juga namanya piranti. Apa itu piranti? Piranti ini adalah isinya yang lebih detail dari tata laksana atau yang belum sempat dimasukkan dalam tata laksana. Misalnya di dalam piranti itu ada penentuan misal gini, warna kain liturgi, warna-warna kain mimbar, warna hijau, merah, ya, putih, gitu ya, ungu, itu dipakai ini minggu-minggu apa saja, itu ada di piranti. Ya. Lalu keputusan misal tentang hal-hal praktis, tentang kriteria GSM atau apa, sehingga saya ada yang di piranti deh. Masa pelayanan badan pelayanan termasuk masa pelayanan komisi anak gitu, yang 2 tahun sekali gitu ya. Aturan mainnya yang jadi pengurus komisi anak hanya 2 periode, setelah itu turun kalau bisa gitu ya supaya ada regenerasi, itu ada di piranti. Jadi kalau ada hal-hal teknis yang belum terlihat dalam tata laksana, tapi dirasa butuh dalam perkembangannya, di dalam rapat-rapat sinode, gitu ya, nah, dibuat keputusan. Nah, keputusan itulah yang dimaksud dalam piranti. Jadi kalau teman-teman, oh Pak, kok tidak ada dalam tata laksana, tapi kok gereja mengambil keputusan, coba mungkin ada di piranti, gitu ya. Jadi, tetapi utamanya tata gereja laksana lah berisikan mukadimah, tata dasar, tata laksana. Piranti adalah hal-hal yang melengkapi peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang belum masuk dalam tata laksana, ya teman-teman ya. Nah, skemanya begini. Inilah skemanya memahami tata gereja kita. Tata dasar Mukadimah itu ada 13 alinea, 13 paragraf gitu ya. Dan ada penjelasan Mukadimah. Tata dasar itu ada 17 pasal dan penjelasan. Jadi ada penjelasan teman-teman. Jadi kalau ada satu pernyataan, oh saya kurang ngerti nih, pengen lihat penjelasannya, ada di bagian penjelasannya di pasal itu. Sangat mudah sekarang, lebih mudah memahami tata gereja kita dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Itulah tata gereja. Tata laksana berisikan 52 bab, 233 pasal. Ini yang paling baru, lebih banyak, lebih detail. Lalu ada piranti. Jadi kalau disebut tata laksana, yang dimaksud dengan tata gereja, tata laksana GKI, isinya apa aja? Mukadimah, tata dasar, tata laksana. Itulah tata gereja kita, gereja GKI. Ya. Yang sering kita baca, yang sering kita lihat, lebih praktis itu adalah tata laksana sebenarnya. Tapi Mukadimah berisikan hal-hal sangat penting tentang siapa kita, tata dasar penjelasan dari Mukadimah, lalu ada hal-hal lebih praktis lagi, tapi bukan yang masih garis besar konsep gitu ya. Nah, praktisnya di tata laksana. Gitu teman-teman membacanya. Nah, seperti ini gambarnya. Saya mencoba memudahkan untuk menolong teman-teman. Kalau garis ke atas itu sifatnya penjabaran atau penjelasan. Yang sebelah kiri, ya teman-teman ya. Penjabaran atau penjelasan. Maksudnya begini, mukadimah itu dijabarkan atau dijelaskan dalam tata dasar. Ya. Tata dasar itu dijabarkan, dijelaskan dalam tata laksana. Hal-hal praktis yang belum ada dalam tata laksana itu dijabarkan atau dijelaskan dalam piranti gerejawi. Nah, kalau sekarang sebelah kanan, itu namanya pendasaran.
Membacanya gini, piranti gerejawi itu didasarkan oleh pemikiran yang ada dalam tata laksana. Tata laksana itu adalah sesuatu yang aturan praktis yang didasarkan dari pemikiran yang ada di tata dasar. Tata dasar bersumber dari pemikiran yang ada di mukadimah. Kalau pemahamannya begitu. Jadi, oh kalau mau tata gereja, oh tata laksana. Berarti tata laksana itu dasarnya tata dasar. Tata dasar itu bersumber dari mukadimah. Mukadimah dijabarkan dalam tata dasar. Tata dasar di tata laksana. Tata laksana lebih rinci lagi dalam piranti. Memahaminya begitu teman-teman tuh ya. Kalau yang ke atas itu garisnya dijabarkan, mukadimah dijabarkan dalam tata dasar dijabarkan lebih rinci lagi dalam tata laksana lebih rinci lagi dalam piranti. Tapi sebaliknya piranti itu didasarkan bersumber dari tata laksana. Tata laksana bersumber dari tata dasar. Tata dasar bersumber dari dasarnya mukadimah. Pola pikir gitu ya teman. Jadi kita lebih mudah nih. Ini kalau buat pendeta, penatua, termasuk juga guru sekolah minggu lebih bisa paham gini. Oh, jadi kalau nanti membaca tata gereja, pasal ini, oh bisa juga ya. Jangan-jangan dasarnya di mana ya? Oh, apa? Mungkin di tata laksana dasarnya, kita lihat tata dasar pasal berapa nih yang mendasari pemikiran tata laksana, kayak gitu kan. Gitu ya. Kalau, jadi Mukadimah dijelaskan dalam tata dasar dijelaskan lagi dalam tata laksana dijelaskan lagi dalam piranti. Piranti didasarkan tata laksana didasarkan oleh tata dasar didasarkan oleh Mukadimah. Begitu pembahasannya. Nah, sekarang bagaimana pentingnya tata gereja dalam proses pembangunan gereja kita, pertumbuhan gereja kita, termasuk dalam pengembangan sekolah minggu, teman-teman, gitu ya. Dalam kita menata organisasi di sekolah minggu. Apa saja peran tata gereja dalam proses pembangunan gereja? Ini memberikan jati diri. Jadi teman-teman sebagai guru sekolah minggu tuh mulai bisa kalau nanti menata sekolah minggu, menata komisi anak, lihatlah apa yang menjadi jati diri gereja kita. Jangan sampai GKI mana menjadi gereja lain gitu ya. Jangan sampai kehilangan budaya GKI, kulturnya GKI gitu ya. Jadi dia GKI tapi kok lebih mirip penataan gereja lain gitu. Makanya di GKI itu di sekolah minggu kan harus apa disepakati bersama tuh misalnya bahan sekolah minggunya, bahan persiapannya gitu kan. Kan selama ini ada yang dari Bina Warga, ada yang dari Jawa Tengah ya, sahabat anak gitu yang pakai gitu kan. Ya itu masih kita pahami kenapa dari GKI. Itu masih jati diri kita pengajarannya dan sebagainya. Tapi kalau dia dari gereja-gereja yang aliran lain nanti ya gimana kalau apalagi kalau tidak disaring, tidak dipimpin oleh pendeta misalnya pembahasan-pembahasannya nanti bisa tidak match dengan menjadi jati diri kita. Nah, tata gereja memberikan kejelasan jati diri siapa GKI, apa yang pegangan ajarannya, apa yang keyakinannya, gitu ya. Itu juga berpengaruh pada buku ajar yang kita pegang dalam mempersiapkan GSM, penataan GSM, pelatihan GSM, kayak seperti Bina Warga ini. Kenapa ada tata gereja? Kan menurut jati diri kita bahwa GSM, komisi anak tiap jemaat harus paham apa yang menjadi bagian jati diri sebagai GKI, gitu ya. Termasuk buku persiapan GSM, itu juga bagian jati diri, gitu ya. Makanya kita sepakati selama ini yang saya tahu sih dari Bina Warga atau dari yang SW Jateng tuh sahabat anak gitu ya. Saya nggak tahu teman dari Jatim bagaimana, apakah punya juga gitu ya. Lalu tata gereja memberikan pedoman dalam merencanakan visi dan misi ada di situ. Kalau buat program majelis jemaat tahunan tuh atau 5 tahun ke depan, mestinya ada tuh mengacu ke situ. Ada arahan ke sana, garis besarnya, visinya, misinya lah yang membuat kita secara lokal menjadi sangat 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 kreatif mestinya gitu ya. Lalu tata gereja memberikan rambu dalam proses pembaruan. Jadi nggak sembarangan, mesti kita bisa bisa lebih melihat di diri kita. Ini kalau GKI melakukan pembaruan-pembaruan masih dalam koridor nggak? Di GKI ada istilah koridor, teman-teman. Koridor itu alur yang kita masih sepakati bersama. Kayak kalau di teman-teman di Jakarta itu kan ada busway ya. Koridor A, koridor B, koridor C gitu ya. Koridor 1, 2, dan 3. Busway itu kan ada jalur khusus. Kalau dia miring sedikit ke kiri nggak apa-apa, miring ke kanan nggak apa-apa, lurus nggak apa-apa. Tapi kalau dia loncat ke jalur dia nabrak. Ya. Nah, Tagra itu memberikan seperti koridor rambu. Kreatif ke kiri ke kanan nggak apa-apa. Jadi mau teman-teman mau kreatif sendiri di komisi anak di sekolah minggu mengajar dengan kreativitas nggak apa-apa. Dimungkinkan di GK itu kreativitas itu sangat dimungkinkan. Asalkan tidak loncat.
gitu ya, loncat ke jalur lain. Kalau itu loncat, timbul persoalan nanti, terutama soal ajaran biasa gitu nanti kan nanti. Tapi kalau enggak, kalau masih dalam koridor aman-aman aja gitu ya. Pasti teman-teman akan bisa melayani dengan baik. Ya. Lalu kota gereja memberikan pedoman dalam kepemimpinan. Ada tuh pedoman bagaimana proses pemilihan pendeta, penatua, proses penyiapan guru sekolah minggu. Jadi ada tuh kriteria guru sekolah minggu untuk bisa dilantik kan teman-teman sebagai guru sekolah minggu kan 2 tahun sekali kan mesti dilantik di depan jemaat ya di hadapan di dalam ibadah minggu sebagai guru sekolah minggu ya lalu mendapat penugasan dari MJ bahwa teman-teman diberi kepercayaan oleh jemaat melalui majelis jemaat untuk mengajar sekolah minggu itu ada surat pengangkatannya itu diatur dalam tata gereja kita dalam tata laksana kita gitu ya contoh kasusnya begitu pedoman pengembalaan pada anggota kepada pejabat gereja atau jemaat ada juga bagaimana kalau guru sekolah minggu melakukan tindakan yang tidak tepat yaitu kepada pengembalaan umum anggota jemaat gitu. Memberikan pedoman dalam penataan harta milik ini kan di tata gereja kita tuh terlaksana ada diatur bagaimana gereja itu menata aset-asetnya jangan sampai aset gereja itu hilang. Beberapa gereja sinode maksudnya ya itu banyak sekali kehilangan aset gereja tanah bangunan. Kenapa? Karena tidak ditata dengan baik. Saya tidak menggunakan nama yayasan atau nama gereja, tapi ke nama pribadi. Dan itu cukup banyak gereja yang mengalami kehilangan aset. Karena dulu waktu mereka membeli aset gereja berupa tanah atau bangunan pakai nama pribadi. Mungkin yang dipinjam namanya nggak masalah. Tapi anak dan cucu kita nggak tahu kan. Di Bandung pernah terjadi ada satu aset luar biasa strategis lokasi tanah itu. Kemudian diambil alih oleh warga. Padahal jelas punya gereja, ada pelang gereja di situ. Tapi ke gereja kalah. Kenapa? Ya, akta pemilikan bangunan dan tanah itu atas nama orang tuanya. Jadi ketika dia gugat ke pengadilan, maka ini kan tanah orang tua saya, tanah keluarga saya. Gereja nggak bisa apa-apa. Dibawa ke pengadilan, gereja bilang, pengadilan bilang, ya salah. Itu memang hak punya keluarga itu. Ya udah, gereja kehilangan aset luar biasa. Tanah yang begitu luas dan sangat strategis di pinggir jalan utama Bandung. Sekalian. Nah, maka dalam tata gereja GKI diatur. Salah satu contohnya. Jadi teman-teman guru selama itu jangan kaget kok kalau misalnya gereja teman-teman kok atas nama gereja gitu, atas nama lembaga bukan nama pribadi gitu. Itu kita atur kita punya pengalaman dari sendiri dan pengalaman orang lain. Nah ini sifat tata gereja dia melayani gereja teman-teman dia melayani gereja artinya tata gereja dibuat untuk kepentingan gereja bukan gereja yang yang menjadi kaku untuk seperti apa kata tata gereja. Kita mengenal ucapan Yesus, hukum Taurat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Tata gereja dibuat untuk gereja, bukan gereja untuk bukan gereja untuk tata gereja gitu ya. Jadi tata gereja melayani kepentingan gereja. Makanya kalau dinilai sudah tidak lagi up to date, dia dibarui. Sama seperti tata gereja kita mengalami perkembangan begitu banyak perubahan. Berapa kali kita ganti tata gereja terlaksana? Ya. Kenapa? Karena dia melayani sifatnya. Jadi kalau dirasa tidak lagi menjawab kebutuhan zaman, dia harus diubah di amandemen namanya. Dan ini tata gereja yang baru kita ini hasil amandemen. Ada perubahan-perubahan untuk menjawab kebutuhan zaman sekarang. Nanti kalau dirasa nggak perlu kita tinjau lagi, gitu ya, di amandemen lagi, gitu ya. Makanya dia terikat dengan ruang dan waktu. Artinya dia tidak abadi sekali dibuat selamanya begitu enggak. Ya, enggak. Dia bisa berubah dan bisa diubah, gitu ya. Bisa berubah dan diubah. Itulah sifat tata gereja kita. Sangat dinamis kalau tata gereja kita. Kalau dirasa mulai tidak menjawab kebutuhan, tidak lagi memfasilitasi gereja untuk lebih berkembang, lebih maju dalam pelayanan Indonesia, lebih luas, maka kita akan sepakat mengubah tata gereja kita. Itulah yang terjadi dengan tata gereja edisi 2003. Kalau dirasa tidak lagi menjawab kebutuhan, maka dibuat amandemen. Ya. Dan inilah yang kita buat 2003 yang baru ya. Berikutnya, nah kalau teman-teman dan saya memahami tata gereja kita baik, maka kita memahami aturan main bersama di lingkup GKI.
Jadi kalau teman-teman ya memahami tata gereja secara nggak harus semua, saya juga nggak hafal semua teman-teman. Minimal yang dijelaskan hari ini aja prinsip-prinsip dasarnya. Maka kita akan memahami aturan bersama, aturan main bersama di GKI. Semakin mengenal ciri khas gereja kita. Kita dengan melihat tata gereja, memahami tata gereja, kita semakin mengenal ciri khas gereja kita. Kenapa GKI berbeda dengan GPIB? Kenapa GKI berbeda dengan Mawar Saron? Kenapa GKI berbeda dengan Reform? Kenapa GKI berbeda dengan HKBP gitu ya? Ya itulah yang membedakan tata gereja kita. Di dalam tata gereja kita itu siapa diri kita, ada kultur GKI yang nanti kita bahas berikutnya, budaya GKI yang ada di dalamnya. Yang membedakan GKI dengan gereja-gereja lain. Jadi kalau teman-teman memahami tata gereja, sedikit aja memahami tata gereja, setidaknya apa yang jelaskan kita diskusikan bersama hari ini, maka teman-teman akan memahami ciri khas GKI. Dan akan menolong kita ketika melayani sebagai GSM, oh ini loh ciri khas gereja kita. Lalu kalau kita memahami tata gereja, kita paham apa yang menjadi jati diri kita, aturan main bersama kita di GKI, maka kita akan akan mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap GKI. Kita paham siapa kita, bagaimana kita melayani, kesepakatan kita ya, apa, ciri khas kita. Ya sama seperti kalau kita kenal keluarga kita kenal apa yang identitas keluarga kita, apa yang menjadi ciri khas keluarga kita, kan kita pasti bangga dengan keluarga kita. Ya. Kita bisa cerita ke keluarga lain, oh keluarga saya begitu. Nah, itulah kalau kita pahami tata gereja, teman-teman ya. Nah, sekarang saya masuk dulu ya, teman-teman, ke berikutnya budaya GKI. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi. Nah, itulah yang tadi tata gereja, aturannya bersama yang menjadi or- aturan bermain sebagai dalam tataran organisasi dan juga jiwa di dalamnya tidak sekedar aturan tertulis. Maka saya akan masuk ke dalam lagi, yaitu apa yang menjadi kultur atau budaya yang ada di GKI yang juga mewarnai tata gereja kita, yang juga sebenarnya mewarnai ciri umum GKI secara umum yang harus kita perhatikan ketika kita melayani, menyusun kegiatan, dan sebagainya. Nah, kenapa penting bicara budaya GKI? Kenapa? Karena GKI sekarang ini saya mulai katakan kebanjiran pendatang-pendatang baru. Satu sisi itu berkat buat GKI. Jadi GKI ini sekarang kebanjiran atestasi masuk dari berbagai denominasi, dari berbagai gereja, dari GPIB, HKBP, begitu dari Betel, dari GBI, masuk ke GKI. Mereka orang-orang yang tidak mengenal budaya GKI. Tapi mereka kadang-kadang aktif di GKI. Nah, kadang-kadang bisa menimbulkan pemahaman yang kurang pas. Mungkin teman-teman juga latar belakangnya nggak semua GKI. Nah, kalau semua GKI, kita bisa belajar sama-sama. Gitu. Tapi beda dengan orang yang memang lahir besar di GKI sampai mati GKI begitu ya. Kayak saya gitu ya, saya lahir besar di GKI, lahir di GKI, baptis anak di GKI, CD di GKI, jadi pendeta GKI begitu ya. Jadi beda dengan teman-teman yang kadang pindahan dari gereja lain. Nah, penting juga memahami budaya ini supaya nggak ada benturan. Seringkali terjadi benturan dalam pelayanan sesama guru sekolah minggu, misalnya, atau sesama antar jemaat dalam satu kelas. Kenapa? Karena budaya. Seringkali begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat budaya GKI. Nah, apa yang menonjol kalau kita bicara soal budaya GKI, teman-teman? Ya. Apa GKI? Apa itu GKI? Kalau mendengar kata GKI, maka yang pertama adalah bergereja berlatar belakang gereja Chinese, Tionghoa. GKI itu adalah gereja yang latar belakangnya akarnya adalah gereja Tionghoa, gereja Chinese. Tapi dalam pergumulannya, jadi ini saya cerita sedikit. Jadi pada saat gereja ini bertumbuh, jadi dulu tuh kita Jabar, GKI Jabar, Israel Jabar. Itu dulu Belanda tidak menginjili orang Tionghoa sebenarnya, tapi menginjili orang-orang Sunda. Yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang diinjili pada orang-orang Jawa sebenarnya. Tapi dalam perkembangannya di tanah Sunda, di tanah Jawa, ada orang-orang Chinese yang bertobat jadi Kristen. Tapi kemudian perkembangan perkembangan orang Chinese lebih pesat dibandingkan Bumi Putra gitu ya. Dan kemudian terjadi kalau kasus Jawa Barat misalnya kalau GK Kebon Jati lagi di zaman saya. Itu GKP. Yang sekarang GKP satu Sunda. Terbagi dua. Satu jemaat lokal Sunda, satu jemaat
Chinese dulu gitu, gitu ya. Kemudian jadilah sekarang gereja-gereja Chinese. Kalau Jawa Barat tuh dulu dasarnya Indramayu, Cirebon, Bandung, Gunung Sahari, Perniagaan, Samanhudi. Itu enam, enam jemaat paling awal di Jabar. Lalu di Jawa Tengah ada lagi misalnya gereja mana itu? Jawa Tengah paling awal itu di Jogja terutama ya, Jogja dan Semarang. Lalu Surabaya ada gitu ya. Tapi itu gereja berarti Chinese. Tapi karena kesadaran, nah ini kesadaran. Dulu ada pergulatan, ini mau menginduk ke Cina atau menginduk ke Indonesia. Ya ada dua kubu. Yang satu ingin ke Cinaan, mempertahankan Cina jadi menggunakan bahasa Chinese sebagai pengantarnya, kulturnya, tetap menyebut gereja Chinese di Indonesia begitu. Tapi ada juga mengatakan tidak. Kita tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia, cari makan di Indonesia gitu kan. Dan karena itulah kita menjadi gereja Indonesia. Kan dulu gereja-gereja Tong itu namanya bukan GKI kan, namanya lo Tionghoa Kitokogwe. Tionghoa Kitokogwe, Jawa Barat, Bandung misalnya. Tionghoa Kitokogwe, apa itu, Patekwan gitu ya. Lalu Tionghoa Kitokogwe apa yang di Jogja, di Semarang, di Surabaya begitu. Semua namanya Tionghoa Kitokogwe, gereja Tionghoa gitu. Nah, sebenarnya dalam perkembangan mereka kan kami jadi gereja Indonesia. GK Jabar, Jateng itu di tahun 40-an. Jatim juga sampai 40-an. Setelah Indonesia merdeka, mengatakan kami jadi gereja. Dan selesai jangan salah. Kita mengatakan gereja Kristen Indonesia, bukan gereja Kristen di Indonesia. Beda. Gereja Kristen Indonesia itu berbeda dengan gereja Kristen di Indonesia. Kalau gereja Kristen Indonesia, kita mengatakan kita betul-betul bagian utuh dari Indonesia. Itulah GKI. Makanya kita beda-beda multi etnis di GKI itu. Walaupun gereja Chinese awalnya, tapi kita menjadi gereja yang terbuka. Karena kemakan gereja Kristen Indonesia. Tapi kalau gereja Kristen di Indonesia, artinya kita itu tidak mengakar di Indonesia. Masih mengacu ke tempat tertentu, negeri tertentu. Dulu ada pilihannya gereja Kristen di Indonesia atau gereja Kristen Indonesia. Dipilih gereja Kristen Indonesia. Sebab kalau memilih gereja Kristen di Indonesia, artinya masih orientasinya di Cungko. Gitu. Tapi dengan penuh kesadaran tokoh-tokoh GKI ya, memilih nama gereja Kristen Indonesia untuk menyebut kita ini bagian utuh Indonesia. Jadi teman-teman, inilah GKI. Kita berbeda dengan gereja lain, misalnya GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Artinya orientasi masih Amerika, gitu ya, atau GPIB di Indonesia bagian barat, artinya masih bahasa Belanda sebenarnya. Tapi ya sekarang udah berubah mereka juga. Tapi dulu beda itu. Kata di itu menjadi berbeda. Itu yang pertama ya. Kedua, presbiterasional, kesetaraan. Di GKI tidak mengenal hierarki pendeta lebih tinggi dari penatua atau penatua lebih tinggi dari pendeta. Tidak, sama. Di sinode lain pendeta lebih tinggi atau uskup lebih tinggi. Kalau di GKI nggak ada kesetaraan. Yang membedakan itu fungsinya. Jadi saya dengan teman-teman sebagai guru sekolah minggu itu setara. Yang membedakanlah fungsi pelayanan. Saya sebagai pastor, gembala. Teman-teman sebagai guru sekolah minggu. Pelayanannya berbeda, lingkupnya yang berbeda. Tapi kita setara dalam pelayanan. Makanya perlu diskusi dan sebagainya. Kita di mata Tuhan sama. Nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Itu prinsip presbiteral sinodal. Pendeta dan penatua berjalan bersama. Majelis dan badan pelayanan berjalan bersama. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih rendah. Setara. Itu prinsip sinodal. Itulah GKI. Makanya di GKI perlu, nanti kita bicara lagi banyak lain, kita perlu banyak diskusi, ada rapat, ada raker, dan sebagainya. Kenapa? Karena prinsip kesetaraan itu. Program proyek harus dibicarakan bersama, disepakati bersama. Beda dengan di gereja lain. Kalau udah bilang A, ya sudah A. Badan pelayanan tinggal ikutin, nggak boleh beda. Gitu. Kalau di GKI, badan pelayanan kan bisa protes ya, teman-teman ya. Di raker. Oh nggak bisa Pak, gitu kan. Angkat tangan, nggak bisa, program saya begini. Itu di GKI sangat bebas, egaliter. Karena prinsip prinsip coba kalau di gereja lain yang tidak mengenal prinsip prinsip oh nggak boleh itu nanya itu. Di kita GK sangat 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 terbuka untuk diskusi karena prinsip prinsip. Lalu berada dalam jalur Protestan Calvinis.
Ini juga menarik. Dan teman-teman, mengapa di GKI itu eh, nanti lebih detail ya saya akan jelaskan. Calvinis Belanda, kita Calvinis Belanda. Mau yang Jabar, Jateng, Jatim itu dari Belanda kesenannya. Yang sangat menekankan pietisme. Apa itu pietisme? Ajaran kesalehan. Mengapa kita di GKI ini pentingnya berdoa, baca Alkitab, gitu ya, kebaktian. Itu Calvinis, pietis. Ya. Beda lalu beda dengan gereja lain yang dari Amerika misalnya yang sangat menekankan pada worship gitu kan, pada penyembahan, pada pestanya, apa apa rohani itunya. Itu itu karena jalur budayanya berbeda gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya di dalam pasal bagian lain. Lalu plural dalam etnis dan suatu sosial. GKI itu sangat plural etnis. Coba sekarang lihat gereja mana yang tidak plural etnisnya. Ya. Kita saja ini dalam ruang Zoom ini etnis kita berbeda-beda ya. Ya, sama itulah GKI sekarang ini. Karena tadi kesadaran terbuka tadi. Jadi GKI itu malah ada joke begini. Kalau saya nggak tahu kalau Jateng dan Jatim ya, teman. Kalau Jabar begini, kalau pengen lihat GKJ-nya GKI di mana? GKJ-nya. Lihatlah GKI Pamitran, Cirebon. Itu GKJ itu. Kenapa? Lebih dari 80% anggotanya orang Jawa berbahasa Jawa, gitu ya. Tapi kalau masih pengen lihat kultur Chinese, lihat Pengampon gitu kan. Kalau Bandung di mana Bandung bisa gitu. Kalau Bandung GK Kebon Jati masih kuat kultur Chinese, tapi coba lihat GK Gatot Subroto misalnya, GK Maulana Yusuf, GK mana lagi. Itu udah mulai berbeda bahasanya. Kenapa? Karena pluralnya kan dia. Kesetaraan anggota tadi ya. Lalu aturan main organisasi dalam tata gereja terlaksana. Nah, lalu kita lihat fungsi budaya apa sih? Memberikan identitas. Ini saya GKI. Jadi ketika kita berdoa begini aja begini. Gitu ya. Ini pasti orang GKI nih, gitu kan? Atau kalau berdoa lalu gini, itu apa saudara sekalian? Katolik gitu. Itulah budaya. Mau nggak mau budaya itu kultur. Ya. Ketika kemarin kita berdoa langsung sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Jadi Katolik, gitu kan? Mari kita berdoa langsung angkat tangan begini. Nah ini GKI, protes, Calvinis. Jadi sikap berdoa ini ada kultur yang latar belakangnya. Ada komitmen bersama dalam sebuah komunitas. Nanti kita lihat komitmen kita apa. Stabilitas pada sistem. Budaya itu ya teman-teman tanpa sadar tuh kita berorganisasi di gereja teman-teman ya melayani sekolah minggu tuh ada kesepakatan sistemnya sebenarnya yang disepakati. Nah, itu di budaya yang berkembang di GKI. Kita lihat lebih detail nanti ya. Beri acuan dalam menggali makna hadir kita. GKI sebagai gereja yang terbuka, yang multi etnis. Bagaimana kita bergumul sekarang dengan keindonesiaan, misalnya gitu ya. Bagaimana apakah gereja menjadi gereja yang mau masuk dalam situasi politik Indonesia atau gereja gimana? Itu juga ada dalam budaya kita. Ya. GKI tidak seagresif gereja lain. Kenapa? Ada faktor budaya. Nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, budayaisasi itu ada tiga yang gampang. Artefak, ada perilaku dan nilai atau value. Artefak itu apa sih gampang lihatnya? Yang terlihat mata, misalnya benda, bangunan, pakaian, pakaian liturgi, pendeta, toga misalnya. Bangunan, bangunan gereja. Pasti kalau GKI paling gampang apa kalau bangunan gereja? Mimbar di tengah, itu GKI, Protestan. Itu artefak, ya kan? Pasti ada salib di depannya. Itu GKI itu. Mau dia di ruko, dulu saya sering ini di gereja wisata di mana itu di Jakarta, yang gereja masih di ruko-ruko. Tetap aja mimbar di tengah. Itu hasil GKI. Pusatnya pemberitaan firman, gitu kan. Sentralnya firman, pemberitaan firman. Itu artefak. Ya, lalu ada meja buat naruh perjamuan, atau perjamuan baptis sakramen dan sebagainya. Itu kan artefak, ya. Lalu yang kedua berikutnya perilaku, pola komunikasi, pola konflik, idiom ya misalnya bagaimana bersidang, bagaimana menyiapkan program kerja itu perilaku.
bagaimana komunikasi antara majelis jemaat dengan badan pelayanan, komisi anak, itu perilaku. Gitu ya. Lalu nilai value, sesuatu yang dijadikan rujukan bersama dalam membangun relasi pelayanan bersama-sama. Nah, ini value nih. Saya akan mengajak kita semua melihat value dari sebuah budaya. Intinya tuh value. Value itu akan memulai perilaku dan artefak. Ya, kalau kita nggak punya paham value bersama sebagai orang GKI, walaupun mungkin asal-usul kita di gereja lain. Mungkin kita berasal dari HKBP, GKP, GKPI, atau GPIB, dan sebagainya. Tapi begitu masuk GKI, belajarlah value-nya. Begitu masuk value, belajar kita bisa melayani GKI dengan baik. Kita paham inilah GKI gitu ya. Tapi selama kita nggak belajar value, kita bisa tidak cocok nanti dengan mes dengan GKI nanti. Ada 4 budaya besar yang mempengaruhi budaya GKI. Apa saja teman-teman? Yang pertama itu ketionghoaan tentunya. Karena gereja GKI kan latar belakang gereja Tionghoa, gereja Chinese. Tentu faktor pertama yang berpengaruh besar yang mempengaruhi budaya adalah nilai-nilai ketionghoaan. Ya, gereja Tionghoa tentu. Kalau teman-teman klasis Priangan tentu lebih kuat lagi tuh sebenarnya. Masih mempertahankan bahasa Mandarin dalam ibadah dan sebagainya gitu kan. Lagu-lagunya ke lagu bahasa Mandarin sebagian, misalnya itu kan ketionghoaan. Yang kedua, Kristen Barat, Calvinis. Jadi kita GK ini terbentuk dari nilai ketionghoaan, nilai budaya Calvinis. Kan sending kita dari Belanda kan Calvin. Yang ketiga, keindonesiaan Jawa dan Sunda. Kenapa sih Jawa dan Sunda? Karena memang awalnya GKI itu kan, kalau bicara GKI artinya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya teman-teman kan. Selain orang Tionghoa, kan anggotanya lah orang Sunda, orang Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu kan. Jadi pasti kultur Sunda berpengaruh, kultur Jawa berpengaruh gitu ya. Pasti ada unsur itu. Dan kemudian budaya urban, budaya kota. Kan GK itu kan gereja kota. Dia sekecil apapun dia pasti ada di ibu kota kabupaten. Perhatikan teman-teman GKI. Mana ada GKI di desa? Ya, mana ada GKI di pegunungan? Nggak ada. GKI itu nggak pernah ada. GKI itu gereja kota. Kalau dia buka pos pelayanan, pasti masih di kota kecil, kota kabupaten. Ya, jarang. Ya, ada juga di kota kecamatan, tapi sangat jarang. Tapi pernah nggak perhatikan GKI buka pos pelayanan di desa? Ada GKI yang mandiri di desa nggak ada. Selalu kota kecil. Kenapa? Karena budaya urban. GKI. Jadi ini 4 budaya yang 4 sub budaya. Karena 4 sub. Kenapa? Karena dari 4 sub inilah dari ketionghoan Indonesia, Barat dan Urban membentuk nilai baru di GKI. Value yang mempengaruhi pola komunikasi, pola hidup di kita. Nanti kelihatan teman-teman eh, nanti tiap jemaat tentu sebenarnya tadi bervariasi, ada ciri khasnya. Ada yang lebih condong kuatnya ketionghoaan, misalnya klasis Priangan gitu ya, masih mempertahankan itu, sangat kuat ketionghoaannya. Tapi ada juga yang sangat kuat keindonesiaannya, misalnya GK. Kalau di Bandung saya berani bilang GK Maulana Yusuf misalnya. Itu sangat keindonesiaan. Tapi juga ada sangat yang kekesanan barat. Saya nggak tahu tuh. Masih kayak udah nggak terlalu ada yang sama barat sih. Budaya urban, sangat kota. Ya, nanti kita lihat budayanya. Nah, ini sekarang nilai-nilai. Nilai-nilai budaya Tionghoa yang berpengaruh apa saja. Hati-hati, nggak cepat berubah, was-was, sulit percaya orang. Betul nggak? Lihat-lihat dulu, gitu. Jangan jangan cepat-cepat percaya orang lah, gitu ya. Kan gitu ya benar kultur ya. Pandangan menghargai yang senior, ya. Sangat menghargai orang tua. Itu kan budaya Tionghoa ya. Lalu diukur dengan materi. Makanya kalau gereja-gereja yang sangat kuat soal ketionghoannya selalu diukur dengan uang tuh. Ini gereja sehat nggak jadi diukur uang, depositonya berapa, ya. Depositonya berapa, cadangan uangnya berapa. Tidak mikirin apa dampak dari gereja itu. Ini bermisi enggak gitu. Buat cenderungnya keberhasilan itu dilihat dari berapa depositonya, berapa jumlah simpanan-simpanannya. Kalau itu merasa aman dia, wah gereja saya sehat nih. Padahal
Kesehatan sebuah gereja kan nggak diukur dari jumlah depositonya, jumlah uang cadangan uangnya, tapi bagaimana di tengah dunia atau enggak gitu ya. Cara berelasi menjaga perasaan dan muka saat kerabat utang budi dibayar. Sangat sungkan, budaya sungkannya kuat. Nggak berani nenggur gitu kan. Lalu menekankan kesetiaan, tahan perasaan, betul kan? Orang kalau dinilai ini dia setia nggak? Unsur kesetiaan sangat penting dalam 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 nilai ketionghoaan. Dapat dipercaya itu sangat penting. Lalu pandangan kerja tuh orang harus teliti, rinci, kerja keras, dan tahan banting. Di GKI begini nggak nih? Begini nih, muncul nih. Pelayan-pelayan Tuhan tuh pendeta terutama ya, pendeta, penatua, aktivis, kan harus teliti kalau kerja, melayani ya. Kerja keras, dilihat gimana nih pelayanannya gitu. Lalu tujuan hidup dihargai, dihormati. Kan banyak orang-orang berkultur Chinese kan kecukupan materi, dihormati, ya. Jadi nanti mewarnai gereja juga. Ya. Budaya Belanda, apa yang bisa muncul? Rapih, teliti. Nah, maka di GKI itu sangat teliti kan. Ada risalah rapat, ada akta persidangan, ada catatan risalah, ada catatan pertemuan gitu kan. Itu pengaruh Belanda. Itu. Persidangan-persidangan itu pengaruh Belanda. Rasional. Harus masuk akal persoalan itu. Harus dijelaskan, dapat dijelaskan dengan masuk akal. Ya. Lalu disiplin. Ibadah, pelayan ibadah, guru sekolah minggu. Kalau jam 7 sekolah minggunya, jam 6.30 harus ada di gereja. Atau paling telat 6.45. Itu pengaruh Belanda, itu disiplin. Jangan telat, tidak boleh mengajar jam 7, datangnya jam 7, nggak boleh. Itu pengaruh Belanda, itu disiplin ya. Harus sebelumnya gitu ya. Organisasinya jelas. Siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nah, itu pengaruh Calvinis gitu ya. Membuat demi aturan, nah itu. Di sekolah minggu kita buat kesepakatan A B C D E, itu pengaruh Calvinis ya. Suka belajar. Oh, ini kita masuk hari ini nih. Kita kita webinar. Ini pengaruh Belanda. Kita harus melengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan supaya kita bisa melayani lebih baik, itu pengaruh Calvinis. Karena Calvinis itu selalu inilah orang tuh harus berani menambah ilmu pengetahuan untuk pengembangan dirinya. Itu Calvinis. Lalu kesetaraan, nah itu Calvinis. Ya, bahwa kita sama, tidak ada yang lebih tinggi, itu pengaruh Calvinis Belanda yang kita warisi sampai hari ini. Lalu kejelasan prosedur, pastor sentris. Nah ini negatifnya dari Belanda ini kan menurut saya pastor sentris. Yang sampai hari ini kita ngomongnya presbyterian sinodal, tapi kadang-kadang ada prakteknya pendeta sentris ya. Semua harus pendeta. Ya. Doa makannya harus pendeta, gitu kadang-kadang gitu ya. Dalam pertama kalau nggak ada pendeta yang berdoa kayak nggak afdol katanya. Itu kan contoh pendeta sentris dari Belanda tuh. Tujuan hidup aktualisasi diri. Itu ya kan pengaruh Barat, modern Barat ya. Orang harus aktualisasi diri. Berbuah itu penting. Ada buah dalam pelayanan. Tekankan itu Calvin sekali. Bahwa kita harus menjadi buah. Memberikan menjadi berkat. Itu sangat Calvinis. Ya. Lalu Indonesia, Jawa dan Sunda. Apa sih yang terlihat? Mematuhi tokoh anutan. Makanya ini apa, keteladanan itu penting. Teman-teman sebagai guru sekolah minggu itu dianut oleh anak-anak sekolah minggu. Menjadi tokoh panutan. Ini kultur Jawa, kultur Sunda. Yang tumbuh di GKI. Jadi anak-anak tuh melihat guru sekolah minggu, figur sekolah minggu. Atau jemaat melihat figur penatua pendeta. Itu faktor faktor budaya Indonesia, Jawa dan Sunda khususnya. Ya. Toleran, sangat toleran. Saya dengan Pak Sony misalnya, kita ketemu belum saling kenal pun bisa saling sapa tuh, saling nyapa, ngobrol, sambil mencoba dalam pikiran Pak Sony ini orangnya gimana. Ya, kan kita pengaruh budaya Tionghoa yang mulai masuk nih. Hati-hati, kita nggak terlalu langsung open ke Pak Sony. Dites dulu nih Pak Sony bisa dipercaya nggak. Itu kultur Tionghoa main masuk mulai. Jadi kadang dalam GK begitu tuh ya. Tapi sangat toleran, terbuka, komunal. Lihat GKI, suka ngumpul nggak setelah ibadah, teman-teman? Ya kan ngopi bareng gitu ya. Ada kopi tea time, coffee time gitu kan di gereja. Itu pengaruh mana? Pengaruh Jawa Sunda. Pengaruh Barat nggak ada sebenarnya. Ya sangat individual kan kalau Barat.
Budaya Tionghoa juga enggak, sangat individual sebenarnya. Tapi ini pengaruh kultur Indonesia, Jawa Sunda yang sangat orang senang kumpul. Makanya di gereja-gereja termasuk Kebon Jati kalau setelah setelah ibadah selesai itu ada tea time, coffee time supaya memfasilitasi orang ngumpul itu bisa ngobrol di gereja komunal. Itu nggak tambah satu pengaruh pengaruh lokal ya. Tapi juga feodalis. Jawa Sunda itu sampai feodal menekankan siapa pemimpinnya gitu ya. Lalu tidak terlalu pusing dengan materi. Kalau orang Jawa Sunda itu nggak terlalu, pengaruh budaya Sunda itu nggak terlalu pusing dengan materi. Mereka enjoy aja hidupnya, ya. Dan gitu ya. Lalu gotong royong kekeluargaan, sangat gotong royong kekeluargaan, gitu ya. Kerja, nah itu makanya program diakoni, ya, beasiswa ada gereja-gereja kita kan. Ini kan kasus kasus karena budaya gotong royong kekeluargaan, peduli, pemaaf, gitu ya. Yang salah dimaafkan, digembalakan gitu kan. Penggembalaan dari mana budaya itu? Dari sini sebenarnya. Tujuan hidup menyelaraskan diri. Bagaimana kita bisa bisa masuk dalam sebuah komunitas dan kita bisa match dengan mereka, belajar match. Saya orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Sunda, saya orang Kalimantan, saya orang Toraja, bisa kumpul bareng set masuk dalam satu komunitas bahasa JKI. Itulah pengaruh budaya. Lalu berikutnya budaya urban kota. Ini terutama gereja-gereja di kota, kota besar. Kita sekarang budaya baru nih, anak-anak muda kita. Nah, remaja pemuda sangat dipengaruhi budaya urban atau mereka-mereka yang baru pulang dari luar negeri, sekolah keluar di luar negeri, ini budaya urbannya kuat dan itu berpengaruh dari budaya gereja kita, suasana gereja kita. Satu egaliter, ini kesetaraan. Lalu konsumerisme. Nah, ini kan kadang-kadang begitu. Konsumer budaya orang budaya urban kan makanya nih, promosi gadget kan luar biasa. Orang kan konsumer ya. Kita anak-anak muda kita di gereja lihat HP-nya. Ada nggak HP yang kayak angkatan saya nih? Umur puluhan. Ada nggak HP yang asal berfungsi aja gitu kan? Tapi anak-anak muda sekarang, wah iPhone berapa? iPhone 15, 14, Samsung S berapa gitu kan? Atau tipe berapa? Konsumen iPad seri berapa? Ya, tabnya Samsung seri berapa? Sangat konsumen. Jam tangannya jam tangan merek apa? Buat mereka itu penting. Itu menumbuhkan harga diri buat mereka. Jadi jangan kaget kalau anak-anak muda kita tuh, kayaknya tampilan kacamatanya keren, jam tangannya, ya, iPad-nya, wah, itulah mereka. Lalu pragmatis, nggak mau pusing. Wah, ngapain sih rapat-rapat? Udah gini aja, nggak gitu. Tapi kan mulai terlihat tuh, misalnya anak-anak pemuda di Kebonjati, misalnya remaja pemuda, kadang jarang rapat, tapi mereka bisa selesaikan dengan cara apa di grup WA, gitu kan. Jarang kumpul gereja, tapi selesai pelayanan jalan. Gitu. Itu sangat pragmatis kan. Orientasi pada hasilnya tadi ukur. Nah, itu maka di GKI ada kalau bikin program kerja ada kriteria keberhasilan, KPA. Lalu KPA siapa tuh pemegang penanggung jawabnya? Itu budaya urban. Nah, ada juga cara memisahkan iman dengan sehari-hari ini berbahaya. Ini harus diperhatikan. Saya di gereja bisa sangat aktif, bisa sangat saleh, tapi kalau di luar gereja saya bisa sangat bertentangan hidup saya dengan firman Tuhan. Ini budaya pengaruh negatif budaya urban. Dan ini bisa juga masuk dalam budaya gereja kita. Orang bisa terlihat bisa begitu aktif di gereja, tapi tiba-tiba hidup rumah tangganya kacau, berantakan. Pekerjaannya kacau, nggak jadi contoh. Mobilitas tinggi, individual, dan sebagainya. Ini budaya urban saya lanjut aja, ya, biar ada waktu buat tanya jawab. Lalu budaya organisasi ini 4, teman-teman ya, intinya. Nah, bagaimana sekarang value-nya? Tadi kan 4 subnya tadi. Sekarang value-nya apa? Sangat positif terhadap materi, terhadap uang. Di GKI sangat positif tentang uang. Ya. Sangat positif tentang uang. Ya. Muncul dalam apa? Contoh aja. Mana ada jemaat GKI yang pengen numpang terus? Ya, selalu pengen punya gereja. Apakah di ruko dia beli? Gitu. Nggak mau numpang di rumah orang. Dulu Kristen iya di rumah siapa gitu. Dulu juga jemaat saya jemaat Sutopo Tangerang di rumah anggota jemaat dulu tuh. Pindah-pindah. Tapi kan nggak pengen di rumah terus. Harus punya bangunan sendiri gitu ya. Itu GKI. Depositonya berapa? Sangat penting buat di GKI itu. Bahkan kalau rapat-rapat majelis atau rapat majelis, rapat komisi anak, berapa dana yang kita punya? Sangat 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 money.
perhatian itu tentang itu. Etos kerja, ketekunan, kerja keras, cermat, ngolah uang itu penting. Maka di GKI itu, kalau yang gereja-gereja GKI sangat penting itu bertanggung jawab soal uang. Ya. Sudah jangan main-main dengan uang, laporan keuangan di GKI. Bagi teman-teman yang sekolah minggu yang melayani di komisi anak atau komisi sekolah minggu jadi pengurus, jangan main-main dengan uang. GKI sangat dihargai uang itu. Satu sen dihargai, 1 rupiah dihargai. Saudara bikin laporan keuangan salah, 1 rupiah saja diceknya luar biasa. Itu pengaruh budaya. Jadi jangan marah. Oh di GKI begitu amat sih. Cuma selisih 500 perak aja di persoalan. Ya itulah GKI. Yang sangat menghargai ketelitian. Ini budaya Tionghoa. Bahwa bertanggung jawab soal uang. Dapat dipercaya soal uang. Itu nggak boleh dilupakan. Ya teman-teman gitu. Ini dalam melayani sekolah minggu, perhatikan ini. Sangat penting. Yang kedua, penghargaan terhadap leluhur. Maksudnya gimana nih? Di GKI sangat menghargai yang senior. Betul ya? Kita sangat menghargai guru-guru sekolah minggu kita yang senior kan? Kita mendengarkan pendapatnya, kita minta nasihatnya, kan gitu. Di penatua juga kalau di kemajelisan, kita pasti dengar suara yang senior. Nah, gimana pendapat om atau tante gitu kan? Saya pasti menghargai pendapat yang senior. Ya. Di GKI menghargai budaya itu. Warisan teologis yang ada, misalnya pandangan-pandangan pendeta senior zaman dulu, misalnya kalau GKI Jatang itu misalnya Paulus Sarjono misalnya, atau pendeta Wirakotan, atau di GKI Jabar pendeta Eka Dharma Putra, pendeta Nathan pun tadi, kalau Jawa Timur siapa itu, tetap dihargai pendapatnya, gitu ya. Dan kita tetap membarui, tapi membarui pemikiran-pemikiran yang lebih up to date. Tapi orang-orang senior dihargai di GKI. Itu sangat peduli dengan GKI, dengan senior-senior kita. Jadi teman-teman kalau ada di sekolah minggu ada yang senior, biasanya kita juga menghargai dia, berikan tempat yang baik buat dia, mereka. Yang ketiga, kerapian berorganisasi. Nah, itu laporan bulanan menjadi penting, laporan pertanggungjawaban menjadi penting. Teman-teman yang mulai sebagai sekolah seminggu, khususnya di komisi minggu, laporan kegiatan itu penting dilaporkan ke MJ. Supaya apa? Kita bisa memantau perkembangan positif terhadap rapatnya ini teman-teman. Kok di GG tentang rapat, tentang rapat, rapat tentang rapat gitu kan. Nah itu dari pengaruh budaya mana itu? Calvin yang sangat menekankan kerapihan administrasi. Makanya di GK itu rapat menjadi hal yang biasa sebenarnya. Rapat bulanan, rapat apalagi kalau gitu ya, rapat komisi anak. Nah itu hal biasa mestinya di kita. Itu bagian budaya kita. Jadi kita kalau sebagai guru sekolah minggu, komisi anak, kalau rapat ya positif lah rapat karena itu bagian budaya kita. Justru kalau nggak ada rapat bingung kita di GKI itu serang sekalian ya. Kalau nggak ada rapat tuh bingung di kita GKI. Ini kita mau ngapain, mau mutusin apa gitu. Mereka biasa berkumpul untuk membicarakan masalah bersama, keputusan kita bersama kita apa begitu. Itulah rapat. Itulah GKI ya. Lalu wait and see, lihat dan tunggu kita tadi bisa ke Pak Sony. Kita nggak bisa langsung cepat mempercayai orang gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang guru baru misalnya baru mengajar di sekolah minggu gitu, kok saya nggak langsung dirangkul gitu ya, nggak langsung dipercaya banyak hal. Ya itulah GKI kadang-kala. Dilihat dulu komitmennya kadang-kala begitu. Keseriusannya gimana. Sesuatu yang baru tidak langsung dengan cepat. Ada ide baru, pemikiran baru, ada hal baru di luar. Kok GKI nggak langsung tangkap? Itulah GKI, wait and see. Ya satu sisi lambat memang kelihatannya ya. Beda dengan gereja-gereja karismatik Pentakosta. Apapun yang baru muncul mereka tangkap. Satu sisi mereka cepat, satu sisi mereka nggak selektif. Gitu-gitu ya. Selalu ada plus dan minusnya. GKI tunggu, pelajari, oke, jalan. Gitu. Lalu butuh waktu untuk bisa menerima sesuatu yang baru dari gereja, betul. Perubahan di GKI kadang-kala bisa terasa begitu lambat prosesnya. Kenapa? Karena wait and see tadi. Ada kultur budayanya. Ya, ya walaupun pengaruh urban tuh mulai masuk, pengen cepat, pragmatis, tetapi tetap saja pada ujung-ujungnya, ya tetap harus lihatlah ini berguna enggak, bermanfaat enggak tuh GKI begitu kan ya. Yang kelima, berada dalam dialektika senior dan kolektif. Ada hubungan yang membutuhkan antara keduanya, dibutuhkan sikap kooperatif antara yang senior dengan junior. Nah, di mana sekolah minggu teman-teman? Antara yang senior dan junior bisa kerjasama enggak?
Nah, di GKI dibutuhkan itu, sikap itu, kerjasama kan, antara senior dan junior untuk saling melengkapi. Prinsip satu tubuh, kelebihan yang satu menutupi kelemahan yang lain, gitu kan? Dalam gereja berkembang sikap menghargai muda, tapi lebih percaya yang senior betul gitu ya. Ya, kadang pendeta begitu ya. Butuh pendeta muda, iya, ada pendeta muda, iya, tapi kalau apa-apa pendeta pendeta senior ini yang diminta pendapatnya, gitu ya. Ya, butuh rekrutmen guru-guru selama minggu, ya. Tapi begitu ada guru yang muda, tetap aja yang senior yang ditanya, yang banyak aktif. Yang mudanya kadang-kadang dicuekin. Nah itu kadang-kadang itu nggak boleh menurut saya. Itu yang perlu kita kita seimbangkan dalam kultur di GKI ya. Kesetaraan kerjasama antara senior dan junior. Yang keenam, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Ini penting sebagai pelayan-pelayan Tuhan di GKI, termasuk salah satunya guru sekolah minggu. Apa itu? Nama baik. Di GKI itu nama baik itu penting. Sekali aja kita bikin cacat dalam pelayanan, bisa seumur hidup kita nggak bisa ambil bagian pelayanan. Nggak dipercaya orang di GKI itu. Ya. Sekali saja mencoreng nama baik, seumur hidup susah mendapatkan kembali kepercayaan. Ini kan budaya Tionghoa. Sekali ya saya berbuat yang salah, berbuat yang salah, maaf teman-teman ini. Ya, sekali saja kita mencoreng nama baik, maka seumur hidup sulit mendapatkan kepercayaan dari jemaat. Ya. Tujuh, menekankan teamwork. Teamwork, penekanan kesetaraan, teamwork. Nah, di Gigi penting teamwork. Membutuhkan saling menghargai, saling menerima, saling bekerja sama, sinergi yang dan kolaboratif. Itu di GKI penting hal ini. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai SM? Terakhir, teman-teman. Yang pertama, pahami apa yang menjadi aturan main bersama kita. Ya, apa yang menjadi aturan main bersama kita GKI berdasarkan tagar dan talak GKI agar dapat memahami budaya GKI dan menempatkan diri dan tempatlah melayani. Ya, yang pertama. Yang kedua, jaga kepercayaan dan nama baik dalam melayani. Di GK itu penting nama baik. Jadi begitu jadi guru selama minggu yang mencoreng nama baik karena perilaku, karena perkataan, karena sikap, itu biasanya akan sulit diterima oleh orang tua dan gereja, orang tua teman-teman, atau teman-teman sepelayanan mereka. Ya. Yang ketiga, bangun teamwork. Jangan main sendiri. Jangan di GKI tidak mengenal single player. Super team, bukan Superman. Wonder team, bukan Wonder Woman. Ya. GKI tidak mengenal orang-orang yang pengen main sendiri. Ya walaupun ada di jabatan tertentu yang suka main sendiri, tapi kan tidak akan pernah bisa berhasil dia dalam melayani dan nggak akan pernah disukai dalam melayani. Tidak akan disupport ya teman-teman yang lain. Dia akan capek sendiri, kesel sendiri gitu. Di GKI nggak ada kultur itu. Kulturnya adalah teamwork GKI. Makanya teman-teman sebagai guru selama minggu melayani dalam suatu teamwork. Kerjasama antara yang lama yang baru, senior junior gitu kan dari segi usia, majelis dengan komisi anak sebaliknya gitu. Terus dia sama, tidak ada Superman yang ada super team, tidak ada Wonder Woman yang ada Wonder Team, ya, teman-teman ya. Lalu tingkatkan kualitas diri sesuai dengan kompetensi. Nah, di dalam piranti, di dalam aturan GKI itu ada yang namanya 3K untuk guru sekolah minggu. Mungkin Bina Warga bisa menolong nanti itu untuk pelatihan itu nanti. Ada 3K, tapi itu kemampuan, komitmen, dan karakter. Kemampuan itu bicara soal kemampuan teknis, bagaimana mengajar, mempersiapkan materi cerita, mempersiapkan alat peraga, itu soal kemampuan. Ya, itu dilatih sih, dilatih sebagai guru suami itu kemampuan. Teknik berkomunikasi, teknik berbicara itu di kemampuan. Lalu ada soal komitmen, ini bicara soal hati, pelayanan, hati melayani itu komitmen. Kesetiaan tadi tuh, kan, tanggung jawab, akuntabilitas. Lalu yang ketiga karakter. Bagaimana dia sebagai seorang guru sekolah minggu itu bisa melayani dengan
dengan tulus hati, bisa dapat dipercaya, bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, setiap guru sekolah minggu tuh ada 3K yang harus dipenuhi. Menurut saya mesti kita belajar ke sana tuh. Di tata gereja ada tuh. Bagaimana kita sebagai suami terus berlatih mengembangkan diri dalam 3K itu. Aspek kemampuan, komitmen, dan karakter dari seorang guru sekolah minggu di GKI. Kalau kita terus bertumbuh karena itu, kita akan jadi guru sekolah minggu yang ya luar biasa lah untuk pelayanan kita. Jadi berkat buat jemaat di mana kita melayani buat anak-anak juga gitu ya. Ya sampai di sini teman-teman. Sekepanjangan ya Pak. 1 jam lebih ya. 1 jam 10 menit ya. Ya. Hmm. Ada yang mau Bapak bertanya? Ibu, ada yang bertanya langsung nih Kak Yoce. Apa nih? Dia kepanjangan ya. Oh, enggak. Bapak Ibu, kakak-kakak, kalau mau bertanya lah Bang, langsung resen atau langsung sama Pak Yoce ya. Boleh, silakan. Iya, teman-teman ada yang bisa dibantu lebih lanjut? Mari kakak-kakak. Saya mengawali nih, Kak. Boleh Kak, silakan Kak. Oh, Pak Hendra malah. Oh, Pak Hendra hanya nih nanya. Iya, Mas. Jadi eh, kalau penatua kan ada masa pelayanannya. Kalau guru sekolah minggu itu ada masa pelayanannya nggak sih? Terima kasih. Ya itu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Masa pelayanannya sampai dia tidak lagi mau mengajar. menurut saya sih. Jadi dia mengatakan cukup nggak mengajar. Tetapi sebagai guru selama minggu kalau dalam tata gereja kita tiap 2 tahun dilantik. Supaya dia bisa membarui komitmen juga. Jadi ada pelantikan GSM kan ya. Itu diperkenalkan ke jemaat. Lalu jemaat memberikan surat surat penugasan mengajar itu. Ada data gereja kita. Nah ini kayak di gereja saya juga kelewat nih tahun ini. Mestinya ada tuh. Jadi ada pelantikannya ya, Pak ya, betulnya. Ya pelantikan. Jadi setidaknya guru suamiku juga diperkenalkan ke jemaat. Jadi jemaat juga tahu oh, ini guru suamiku di gereja kita masing-masing. Ini guru suamikunya dilantik dalam sebuah ibadah loh. Dan majelis jemaat memberikan surat penugasan mengajar. Tiap 2 tahun ya teman-teman Pak Hendra, seingat saya. Terima kasih, Pak. Dan itu berbeda dengan komisi anak atau komisi suaminggu ya. Itu berbeda ya. Sebab yang jadi guru suaminggu kan belum tentu jadi pengurus komisi anak kan ya. Pengurus komisi kan. Komisi ada lagi dilantik sendiri sebagai komisi, guru suaminggu tetap dilantik sebagai guru suaminggu. Jadi guru sekolah minggu belum tentu bagian dari komisi, belum tentu Pengurus, pengurus komisi anak ya. pengurus ya. Kalau guru suaminggu kan semuanya ya. Kalau komisi kan sebagian orang aja yang jadi pengurus ya. Hmm. Heeh. Makasih, Pak. Sama Hendra. Pak David, silakan tuh Pak David. Oke, terima kasih Pak Ucek. Nggak, kalau saya lihat yang mau tanya itu kan di tata eh, di tata di gereja ya, ada pengembangan ya Pak ya. Itu pengembangan itu sama nggak Pak? Maksudnya sama kayak pendeta nggak itu masa jabatannya itu lulus kami itu Pak. Kalau Tadi pendeta kan itu kan di apa ditanggalkan gitu ya pengembangan ya. Oh, oh ini oh ini gimana Pak? Oh, ya kalau GSM. sana guru sekolah minggu melakukan melakukan apa istilahnya apa ya memperlihatkan perilaku yang tidak sesuai dengan panggilan pelayanan sebagai seorang guru sekolah minggu misalnya yang berkaitan dengan ajaran berkaitan dengan perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya itu harus digembalakan dikatakan tadi dikenakan penggembalaan seperti anggota jemaat umumnya dan ketika dia kenakan penggembalaan masalah mestinya tidak mengajar Oh, dulu sebagai guru sekolah minggu sampai penggembalanya selesai gitu Pak David ya. oh, Kalau ternyata dia memang menyimpang dari ajaran ya enggak lah gitu ya. oh, Gitu. Jadi makanya tadi tata gereja juga berikan arahan tentang hidup bersama salah satu ajaran GKI nah, yang ada di konfesi GKI itu teman-teman konfesi oh. GKI. Apakah jadi materi atau konfesi GKI gitu ya. Nah itu penting juga menjadi pegangan gitu. Kalau dia melakukan Tapi sikap hidup kalau ya kenapa Pak David? tapi kalau pendeta kan ada emeritusnya ya Pak ya. Ya, Ya, ini ada juga yang bertanya gitu Pak. Apakah guru Skandu itu nggak ada. emeritus atau enggak gitu Pak? Nggak ada Pak David. Tapi yang Nggak tadi ada Pak ya. Hendra. Seumur hidup gitu ya. Selama dia masih mau mengajar, silahkan. Oh, itu ya. Selama masih Oke. mampu, masih kuat, silahkan. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Yusuf.
Bu Diana, Bu. Silakan Bu Diana. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu Diana. Mau tanya, ini kalau tentang apa yang kita sampaikan itu yang harus sesuai dengan ranah atau yang tidak bertentangan dengan konsep apa GKI gitu ya, apa yang Mhm. dipercaya dan diyakini. Nah, itu bagaimana ya? Padahal kan di kelas sekolah minggu kan yang apa kelasnya juga banyak dan selama saya lihat-lihat itu juga kayaknya nggak ada standarisasinya tanda kutip ya, nggak ada yang benar-benar mengamati, terus juga nggak ada kamera yang kita bisa ya Hmm. misalkan kita mau ngecek atau ini yang diomongin yang diajarkan kata-katanya atau respon anaknya kan kita nggak bisa objektif menilai ya apakah ini masih sesuai gimana Pak? Ya, kasih Bu Diana. Pertanyaan baik nih. Di salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah itu adalah persiapan mengajar bersama. Menurut saya itu penting. Persiapan mengajar bersama itu penting. Lalu buku panduan mengajarnya yang disepakati bersama itu penting. Carilah buku yang seasas, yang tentu yang pilihan pertama menurut saya yang dikeluarkan oleh dari Bina Warga atau dari sinode wilayah masing-masing. Saya katakan tadi kalau ada yang dari Bina Warga, kalau Jawa Tengah itu yang Sahabat Anak itu juga oke kan? Kenapa? Karena yang menulis kan pendeta-pendeta GKI dan diterbitkan oleh SW Jateng. Nah, saya nggak tahu kalau dari SW Jatim apakah ada, tapi bin yang diterbitkan Suluh Suluh Sekolah Minggu dan Sahabat Anak itu tentu sudah sesuai dengan ajaran GKI. Itu pertama buku, seleksi pertama dari buku buku acuannya. Yang kedua, persiapan bersama sebaiknya dipimpin oleh mereka yang memahami teks Alkitab dengan baik, ya, supaya memberikan penjelasan teks dan juga pokok-pokok yang disampaikan itu penting supaya nggak salah paham. Jangan sampai salah tafsir, salah ajaran. Itu pentingnya persiapan bersama, teman-teman. Nah, kalau yang soal mengajar di kelas, tentu tiap guru punya variasi ya, Bu Dina ya. Nah, ini paling kalaupun dia berbeda, tentu ada teman-teman sekelasnya yang mungkin yang bisa mengingatkan. Kalau seandainya satu kelas berdua, lebih enak tuh. Ada yang satu dari segi pembagian tugas nggak terlalu berat kan, yang satu cerita, yang satu aktivitas, gitu kan. Nah, ketika yang satu cerita, kan yang satu bisa mendengarkan. Apakah apakah sesuai tidak dengan pandangan GKI gitu ya, pemahaman tentang ayat Alkitabnya, apakah sesuai nggak dengan penjelasan di persiapan. Sederhananya gitu dulu tuh Bu Diana, paling sederhana ya. Itu untuk tahu ajaran sejalan atau tidak dengan ajaran GKI dari situ sebenarnya. Makanya pemilihan buku panduan cerita itu, panduan sekolah itu menjadi penting. Jadi kalau mereka bertamu terus kita Iya, cek Pak, sendiri Pak, kan, Pak Ratu boleh menambahkan, Pak? Hmm. Itu menjadi penting Bu Diana ya. Lalu soal persiapan kalau bersamanya kontak penting. baik. Sampai di sini menolong nggak Bu Diana? Kalau nanti Eh, Iya, Atau ya harusnya kan realnya begitu. Kalau persiapan sih iya bersama. Tapi kan dalam praktisinya kan kita yang itu senioritas kita kadang nggak enak ya negur. Udah itu yang dia pertama tuh. SDM-nya juga kan terbatas ya Betul maksudnya. betul. Terus nanti kalau jadi lebih, aduh nanti kalau saya tegur gimana ya udahlah gitu. Jadi saya sering apa ya? Jadi melihat gitu kayak sekolah minggu ya udahlah ya anak bahagia senang kenal Tuhan cinta Tuhan udah pulang sampai jumpa gitu minggu depan datang lagi ya gitu kan. Sejauh nggak melanggar, gitu. Nggak bertentangan firman Tuhan ya nggak apa-apa sih Bu. Menurut saya sih. Itu ukurannya. Sejauh nggak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak mengajarkan ajaran yang yang sesat dengan ajaran Alkitab ya nggak apa-apa. Misalnya mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Yesus kita percaya tiga Allah gitu. Itu pasti udah coret aja itu mah. Mau dia mau dia penatu gue SM senior atau apa, jangan ngajar dulu itu begitu sih gitu ya, digembalakan dulu gitu ya, gitu ya. Iya Ah, oke gitu. makasih Pak. Oh ya, nah makanya di beberapa gereja perlu ada yang namanya bina GSM seperti ini. Mereka harus ikut pembinaan dulu, baru dinilai layak mengajar. Nah itulah yang diberikan dilantik di gereja. Jadi itu suatu cara gereja juga tuh untuk menyaring mereka yang betul-betul mau komit melayani sebagai GSM
di pembinaan, ada pembinaan calon guru, misalnya itu. Itu buat yang baru ya, atau pembinaan lanjutan buat guru sekolah minggu, gitu. Lalu mereka ada pelantikan lagi, gitu. Itu berbagai gereja punya cara sendiri ya teman-teman. Tidak bisa dipaksakan harus seperti polanya. Tapi tiap gereja punya cara untuk melengkapi masing-masing. Oh ya tadi satu yang angkat tangan siapa ya? Saya lupa tadi, nggak kelihatan. Pak Eko ya, Ah, Pak Eko. Ya Pak Eko silakan Pak Eko. silakan. kecil ya. Ya, oke. Ya, saya berbagi apa yang kami lakukan di GKI Depok terkait pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama memang kita menggunakan bahan dari GKI Sahabat Anak kebetulan saat ini. Itu yang pertama. Lalu setiap 2 minggu sekali kami mengundang pendeta untuk membawakan persiapan bahan untuk 2 minggu sekalian. Lalu setelah itu setiap Jumat malam sebelum minggunya cerita kami ada session contoh cerita. Jadi semua guru yang akan bercerita pada hari Minggunya pada Jumat malam mereka menyampaikan contoh ceritanya apa yang disampaikan. Eh, Mungkin dari karena ada 10 kelas jadi ada perwakilan dari kelas kecil siapa, dari kelas DKP 3 siapa, kelas 1 3 siapa, kelas 4 siapa. Lalu di situ kita berdiskusi termasuk memberikan masukan apabila ada kata-kata yang tidak pas, ada cerita yang tidak sesuai dengan ada yang penyampaian yang tidak sesuai dengan tujuan cerita atau ada penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan umur anak. Jadi kita bahas di situ. Termasuk kita juga membahas aktivitas apa yang akan disampaikan untuk menyampaikan cerita. Itu Jumatnya, lalu pada minggunya setelah ibadah kami juga melakukan evaluasi. Jadi di situ juga disampaikan uh, ada tiap-tiap kelas kita evaluasi, termasuk penyampaian, misalnya termasuk juga bukan hanya tentang ceritanya, tapi juga tentang pujiannya, tentang pendampingannya, ya terutama memang juga ceritanya apakah yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan sudah sesuai. Itu aja sih yang saya mau bagikan dari GKI Depok, Pak. Oh ya, kasih Pak Eko nih melengkapi ya. Wah, itu satu cara yang dipakai untuk menolong supaya guru sekolah minggu bisa mengajar sesuai dengan koridor GKI, begitu ya. Itulah cara dilakukan. Lalu ada pertanyaan di chat ini, pertanyaan dari mana Ibu dari yang GKI Kartini, apakah bagaimana pembagian kelas? Nah, menurut pembagian kelas sekolah minggu menurut saya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi ada gereja yang pembagian dari kelas batita, balita, kelas kecil, kelas besar, kelas ture, ada yang begitu pembagiannya. Ada yang karena keterbatasan jumlah anak dan keterbatasan jumlah guru, misalnya hanya balita, kecil, besar, gitu. Turenya nggak ada. Ada juga karena saking saking terbatasnya hanya kecil dan besar. Menurut saya disesuaikanlah dengan apa? Dengan kondisi sekolah minggu masing-masing, gitu ya. Dan sumber dayanya manusianya. Semakin lebih sedikit tentu lebih baik kelas itu. Kenapa? Karena kalau lebih sedikit kan lebih terjangkau oleh gurunya, lebih lebih terlihat lebih terpantau anak-anaknya. Kalau bisa sekelas jangan sendiri kalau bisa. Karena itu perlu rekrutmen guru minimal 2. Kenapa? Satu yang dia mengajar, satu atau aktivitas, satu mendampingi anak-anak. Ya, dulu saya pernah mengajar juga sebagai guru sekolah minggu sekian tahun. Dan itu pernah mengajar seorang diri di satu kelas kecil. Saya selalu mengajar kelas kecil ya dulu. Kelas kecil sendiri itu akan sangat merepotkan. Dulu saya di Sutopo mengajar satu kelas bisa 25 anak satu kelas gitu ya. Itu itu tentu merepotkan karena harus cerita tapi juga menolong anak-anak yang tentu yang anak kelas kecil kan konsentrasinya terbatas ya. Tapi dengan ada teman gitu ada teman satu bisa menolong. Ketika dia yang cerita saya menemani anak-anak itu gitu ya. Lalu membuat setting cerita juga lebih menarik kalau punya teman diskusi dalam satu kelas gitu ya. Itu tuh menurut saya kelebihan kalau kita punya rekan dalam mengajari kelas. Tapi sesuaikanlah dengan kondisi gereja masing-masing. Ya, idealnya seperti apa gitu ya. Nah, apakah pendeta yang persiapan ya sebaiknya kalau pendeta di jemaah ada pendeta ya pendeta gitu ya yang menolong membantu persiapan. Ya. Kalau kalau kelasnya banyak bisa minta tolong majelis dianggarkan dalam program komisi anak misalnya persiapannya dibagi kelas pendetanya 2 misalnya kelas kecil kelas besar gitu dibuat berbeda supaya mungkin lebih 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 apa lebih lebih intens percakapannya
Kan diskusi kelompoknya lebih lebih terbagi, yang kelas kecil bagaimana, kelas besar gimana gitu. Tapi intinya adalah biarlah persiapan GSM itu dipimpin oleh mereka yang memahami lah, lebih paham soal teks Alkitabnya, bagaimana. Bukan berarti penatua nggak boleh. Ada penatua-penatua juga pintar yang luar biasa, yang punya talenta itu kenapa nggak diberi kepercayaan? Jadi tidak selalu, tapi biarlah mereka yang bisa memahami, yang mau belajar. Penatua juga ada yang hebat, yang belajar bisa, yang belajar mandiri tentang bagaimana membaca Alkitab dan merenungkannya juga banyak yang begitu. Ya, saya baca lagi. Kayaknya udah Pak Sony di chat habis ya. Ya, kayak kayak Pak Yoce tadi Ibu Marslin bertanya juga apa, tapi Pak Yoce juga udah singgung bahwa pendeta juga mengajar sekolah minggu juga. Hmm. Baik kakak-kakak, waktu juga ini kakak-kakak, Pak Yoce terima kasih, kakak-kakak terima kasih sudah bersama-sama berbagi. Kita nanti istirahat dulu, kemudian nanti kita masuk di sesi yang kedua dengan eh, yang tidak kalah menarik nih Pak Yoce. Kalau sekarang kita ngelihat siapa sih orang-orang yang kita ajar, bagaimana organisasinya, nanti kita lihat kenapa sih ada sekolah minggu. Itu Pak Yoce, terima kasih. Kakak-kakak Makasih terima loh Pak. Terima kasih teman-teman kesempatannya untuk berbagi. Terima kasih, Makasih. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kita istirahat lah. Makasih, Sisa materi Pak. saya kasih ke Makasih, Pak Pak. Hendra ya teman-teman. Terima kasih. Biar Oke, dibagi. Kayak baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima Sony. kasih. Terima kasih. Baik kakak-kakak, kita break sebentar. Nanti jam 11 kita kumpul kembali. Nanti kita sama-sama berdiskusi lagi, belajar lagi. Baik kakak-kakak, saya break dulu kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Yoce. Terima kasih Pak Sony. Kita boleh sebentar tutup. Nanti kita kembali lagi ke sini. Mari kakak-kakak, terima kasih. Saya live dulu ya teman-teman. Terima kasih Kak Pak Yoce.